Kalau kita bicara Undang-Undang P2SK, ya, mungkin gebrakan yang terbesar itu adalah LPS diwajibkan untuk menjamin polis asuransi. Ya. Tapi itu baru 5 tahun lagi. Ya. Memang sewaktu saya kepala eksekutif LPS, saya sudah sempat menyiapkan infrastrukturnya. Karena ini bukan sesuatu yang baru. Ya. LPS Malaysia, LPS Korea sudah melaksanakannya. Ya, jadi ibaratnya tinggal copy paste sajalah dan disesuaikan dengan aturan-aturan di Indonesia yang berlaku. Ya. Tantangannya tentunya adalah persiapan SDM-nya di LPS itu sendiri dan juga penggalangan dananya. Ya, karena pada saat ini dana LPS yang di atas 170 triliun rupiah itu digalang dari perbankan. Ya. Ya, dari melalui premi perbankan dan juga dari penerimaan kupon SBN. Ya. Nah, sementara kalau LPS ingin menjamin polis asuransi atau kewajiban asuransi, dananya itu harus cukup. Ya, betul. Dan kemungkinan besar, karena potensi risknya juga lebih besar. Kemungkinan besar LPS seperti di Malaysia, seperti di Korea Selatan, ya, harus memiliki 2 atau bahkan 3 balance sheet neraca. Ya. Yang pertama adalah neraca untuk penjaminan simpanan bank konvensional, yang kedua adalah balance sheet neraca untuk penjaminan simpanan bank syariah, dan yang ketiga adalah balance sheet neraca untuk penjaminan asuransi. Ya. Dan di dua balance sheet selain perbankan konvensional ini bisa meminjam dana dari balance sheet bank konvensional. Jadi artinya neraca penjaminan polis asuransi atau kewajiban asuransi bisa meminjam dana dari neraca penjaminan simpanan bank konvensional. Artinya bisa saling silang begitu ya? Betul. Dan hanya harus diyakinkan ke masyarakat perbankan saja bahwa ini at arm's length, ya, ada bunganya. Ya. Karena juga pelaku perbankan akan mempertanyakan, loh ini kan dana yang kita berikan iuran terhadap LPS ini kan khusus untuk resolusi mereka, untuk penjaminan simpanan bank yang gagal dan resolusi bank gagal. Kenapa digunakan untuk penjaminan asuransi? Nah, itu seperti apa strategi yang dilakukan bisa agar tadi ya dari pelaku industri perbankan ini juga bisa teryakinkan begitu? Ya, sosialisasinya ya harus aktif dan juga harus diyakinkan bahwa jika industri asuransi terpuruk, perbankan juga akan ikut terpukul. Karena cukup besar jumlah asuransi kredit, ya, yang bermasalah. Tapi urgensinya sekali lagi begitu, kita balik lagi ke urgensinya agar polis asuransi ini juga dijamin oleh LPS seperti apa? Polisinya, kebijakannya. Untuk polis asuransi dijamin oleh LPS ini sendiri urgensinya seperti apa? Kalau kita melihat ya, tanpa adanya LPS, ya, kemungkinan besar krisis perbankan tahun 98 ya, tidak sebesar apa yang kita lihat, yang kita witness ya. Adanya LPS itu memupuk confidence, tingkat kepercayaan masyarakat ya di perbankan. Nah, di asuransi dengan adanya lembaga yang menjamin kewajiban asuransi atau polis asuransi itu juga akan memupuk confidence masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Ya, sehingga tidak lagi perlu khawatir dengan kasus-kasus seperti Jiwasraya. Ya. Baik. Terakhir, Pak Fauzi begitu ya, tadi gebrakan lain dengan adanya UU P2SK ini seperti apa? Ada bullion bank, ada itu juga sama ya, rencana yang sudah lama tapi masih belum betul. Dan bullion bank ini kan pertanyaannya adalah bullion bank ini sebagai custodian atau sebagai perbankan yang meminjamkan emas. Ya. Karena ini lebih kompleksnya. Kalau misalnya kita bicara billion banking di mana bank sentral meminjamkan emasnya ke perbankan dan perbankan bisa mentradingkan emasnya, ini lebih kompleks dibanding bullion bank sebagai custodian bank memastikan bahwa emas yang diparkir di bullion bank itu kualitasnya terjaga.